transaction, khususnya inventory atau persediaan. Baik, saya langsung mulai aja. Oke. Nah, jadi di antara induk perusahaan dan anak perusahaan itu tidak hanya terjadi transaksi kepemilikan saja, tetapi juga terjadi yang namanya transaksi jual beli. Ada transaksi jual beli barang persediaan, ada juga aset-aset dan lainnya. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana ketika antara induk dan anak perusahaan itu saling menjual barang persediaannya. Nah, transaksi yang terjadi jual beli ini tidak hanya induk jual kepada anak perusahaan, tetapi juga bisa sebaliknya. Anak perusahaan juga bisa menjual kepada induk perusahaan. Oke, jadi ada apa namanya yang harus kita perhatikan yaitu adalah tentang pengakuan terhadap labanya yang terjadi atas jual beli itu dan juga bagaimana pengakuan terhadap sisa inventory yang ada yang akan muncul di neraca. Oke, nah ini adalah apa namanya ilustrasinya ya. Nah, sebelum kita lihat ilustrasinya, bahwa untuk intercompany transfer ini kita harus membuat yang namanya eliminasi. Kenapa harus eliminasi? Karena kita akan menghindari yang namanya satu double counting terhadap sales dan expense. Jadi jangan sampai nanti apa namanya double pengakuannya dan juga bisa terjadi bisa berpotensi manipulasi laba gitu. Nah, jadi kira-kira apa namanya seperti apa sih ilustrasi dari penjualan antara perusahaan dan juga anak? Nah, seperti ini kira-kira ilustrasinya. Jadi misalnya ketika perusahaan induk perusahaan induk atau parent ini kan dia membeli barang dari supplier, memberi barang dari supplier, supplier mensuplai barang kepada anak induk perusahaan. Nah, induk perusahaan ini kemudian menjual lagi kepada anak perusahaannya. Nah, anak perusahaannya ini ya juga akan menjual lagi kepada pihak luar gitu ya. Jadi yang namanya barang tersebut bisa jadi masih menjadi ketika sudah terjual keluar nih dari anak perusahaan menjual semuanya, berarti di sini akan ada yang namanya laba yang telah direalisasi atas penjualan yang keluar tersebut. Nah, tapi ada juga barang yang belum terjual misalnya dan dia masih ada di sini gitu, masih ada di anak perusahaannya. Maka sisa barang tersebut akan dicatat sebagai inventory dan labanya merupakan laba yang belum direalisasi atau unrealized gain or loss. Begitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, downstream itu adalah penjualan ke bawah, artinya induk menjual kepada anak perusahaan. Misalnya, induk perusahaan jualan ke bawah ketika parents menjual kepada anaknya. Nah, kemudian si anak perusahaan atau subsidiarinya ini yang harganya tadi 1.000 dia beli dari parents dijual lagi keluar dengan harga 1.200. Artinya secara keseluruhan labanya telah direalisasi. Labanya telah direalisasi karena sudah terjual semua ke luar gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya seperti ini, parents menjual kepada anaknya sebesar 400, tapi belum dijual sama si subsidiary. Artinya penjualan, laba dari penjualan itu belum hasn't been realized, belum direalisasi karena belum terjual keluar. Not yet to outsider, belum terjual keluar. Nah, ini adalah tipe dua jenis dari apa namanya nilainya di jurnalnya seperti apa. Nah, ini adalah seperti ini. Jadi ketika si parents beli dari luar ini adalah cost of goods sold ya atau HPP-nya atau COGS. Nah, ketika parents menjual ke subsidiary, subsidiary menjual keluar, berarti ini yang salesnya. Nah, kan gini konsepnya bahwa
si anak perusahaan ini memiliki laporan keuangan sendiri, tapi ketika dikonsolidasi bersama parents, bersama induk, artinya laba yang didapatkan sama subsidiary juga merupakan labanya si induk, kan begitu. Nah, gitu ya. Jadi labanya subsidiary yang dia jual keluar ketika dibuat laporan konsolidasi, itu akan menjadi labanya si induk juga. Gitu. Maka ada yang harus kita eliminasi. Eliminasi untuk mencegah yang namanya double counting atas penjualan. Yang akan kita catat penjualannya adalah penjualan keluar. Ketika dari subsidiary itu sudah terjual keluar semua. Disinilah laba bisa kita realisasi. Penjual pembeliannya yang mana COGS-nya? COGS-nya yang dicatat adalah COGS ketika parents membeli dari luar. Jadi yang ini yang harus dicatat. Ini adalah COGS-nya yang harus dicatat, 250.000 dolar. Dan penjualan yang harus dicatat adalah penjualan yang 500. Sehingga yang 400 antara parents and subsidiary harus dieliminasi. Supaya tidak jadi double. Ya, kira-kira ini adalah gambarannya. Nah, ini adalah jurnalnya. Nah, kita lihat di sini. Sehingga, nah, ini ketika induk menjual kepada subsidiary, induk menjual kepada anak, ya. Jurnalnya kan cash dan sales, cash pada sales, ya. Catat harganya 400. Nah, COGS-nya itu 250 pada inventory. Jadi ketika melakukan penjualan dengan sistem perpetual system inventory, setiap kali ada penjualan jurnalnya dua pasang. Yang sepasang pertama ini untuk mencatat penjualannya, bisa cash, bisa juga receivable atau piutang. Yang kedua, ini untuk mencatat HPP-nya, untuk mengadjustment inventory. Yang atas untuk mencatat penjualan dan pemasukannya. Yang bawah ini untuk mencatat adjustment inventory. Ketika ada barang yang terjual, artinya selain menerima cash, barang yang ada di gudang kita juga harus keluar. Maka ini pakai jurnal yang ini, COGS pada inventory. Ya. Nah, terus anak perusahaan nyatetnya apa? Anak perusahaan kan nyatetnya inventory pada cash. Dia membeli barang dari parents, inventory di sini pada cash. Tapi harganya pakai harga jual, harga beli dari parents. Ketika yang 400 maka si parents awalnya nyatet HPP 2,5. Sekarang subsidiary nyatetnya HPP-nya 400. Karena apa? Karena dia beli dari parents-nya 400. Yang 400 ini dijual kan? Dijual keluar. Ketika yang dijual keluar, jurnalnya seperti saya bilang, jurnalnya ada dua pasang. Cash pada sales dan COGS pada inventory. Namun harganya beda. Kenapa? Karena kan pasti subsidiary atau anak perusahaan itu akan mengambil untung dong. Dia beli dari induk perusahaan yang 400, dia akan jual keluar dengan ditambah keuntungan jadi 500. Nah, HPP-nya 400. Karena apa? Karena di sini HPP-nya 400. Dia beli dari parents. Betul. Oke, lanjut kemudian. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi, yang diakui kan berarti yang ini saja, ya. Nah, yang yang diakui yang pertama adalah yang COGS yang 250. Penjualan yang diakui adalah penjualan yang 500 ketika si laporan keuangan ini dikonsolidasi. Maka ada beberapa jurnal yang harus dieliminasi. Yang jurnal yang harus dieliminasi berarti sales yang ini, sales yang 400, yang ini harus di delete, dan cost of goods sold kepada cost pada COGS-nya 400. 400 yang ini yang harus dihapus supaya tidak menjadi double. Ya, kenapa? Karena sekali lagi saya ulang, sales yang harus dicatat adalah sales yang sudah dijual
ke pihak luar, dari anak perusahaan ke pihak luar. COGS yang harus dicatat adalah COGS yang dicatat oleh parents ketika membeli dari luar, gitu. Yang tengah-tengah nih transaksi antara parents dan subsidiarnya itu dieliminasi. Jurnalnya sales pada COGS 400. Nah, kalau misalnya terjadi ketika si anak perusahaannya berhasil menjual keluar. Tapi kalau misalnya nggak penjual keluar gimana? Ya kalau nggak menjual keluar berarti penjualannya yang harus dicatat adalah ketika si parents menjual ke subsidiary. Dan CLBS-nya adalah ketika si parents beli dari luar. Jadi ini adalah jurnalnya ketika terjadinya penjualan parents ke subsidiary gitu ya. Parent membeli inventornya harga 200 dan menjual kepada subsidiary 300 sehingga yang harus dieliminasi adalah efek penjualan dari parents ke subsidiary. Inventory uh, reverse the entries made by the parents and subsidiary. Kenapa? Karena kan dia belum terrealisasi labanya. Kenapa laba belum terrealisasi? Karena laba itu akan direalisasi ketika anak perusahaan berhasil menjual keluar. Ya, ketika anak perusahaan berhasil menjual keluar, itu terjadi realisasi. Nah, kalau misalnya seperti ini, sales yang ada di sini kan tidak bisa diakui karena masih ada di lingkungannya konsolidasian mereka. Parents sama subsidiary kan nanti bikin konsolidasi. Gitu ya. Kalau misalnya si parents membuat penjualan, sementara barangnya nggak kemana-mana di subsidiary itu nggak dijual lagi ya berarti itu penjualannya itu adalah penjualan yang belum kemana-mana masih di lingkungan dalam sehingga harus dieliminasi dengan jurnal ini. Dibalik salesnya yang tadinya dikredit dia jadi di debit, COGS yang tadinya dia debit menjadi di kredit. Nah, inventory-nya itu nanti ada di kredit 100. Begitu kira-kira. Oke, jadi ini adalah jurnal yang dibuat eliminasi yang dibuat ketika barangnya belum terjual keluar. Begitu. Oke, lanjut sekarang. Nah, oke. Nah, karena laporan keuangan induk harus mencatat net income dan return earning yang sama, sehingga kita perlu melakukan eliminasi, gitu ya. Maka pertama, kita perlu equity method adjustment untuk apa? Untuk mendefer unrealized gross profit. Yang kedua, kita akan membuat consolidation worksheet elimination untuk menghindari double counting, gitu. Jadi ada yang harus dibuat untuk merealisasi laba, ada juga yang harus dibuat untuk menghindari double counting atau overstating inventory. Oke, kira-kira seperti ini. Kita lihat lagi mencatat. Nah, ini tadi ya, ini adalah eliminasi penjualan yang dari parents ke anak tapi belum terjual keluar, sehingga salesnya itu belum diakui, laba apa realisasi labanya juga belum diakui. Kemudian ini adalah untuk inventory yang ini tadi, inventory yang masih ada atau belum terjual tapi sudah pindah dari parents ke anak, ya, maka si parents membuat equity method entry atau jurnalnya dari sini. Nah, jurnalnya dibuat di sini untuk mengeliminasi yang ini, mengadjustment si 150 ini. Income from subsidiary pada investment in subsidiary 150. Begitu. Oke. Contoh berikutnya. Misalnya ada induk perusahaan. Induk perusahaan ini membeli seharga 1.050. Barangnya dijual ke anak perusahaan 1.400. Tapi ternyata anak perusahaannya ini tidak menjual semua. Dari 1.400 ini yang terjual adalah 1.000
masih ada sisa 400. Nah, dia yang menjual keluarnya tidak diketahui harganya. Berapa ya? Kan gitu. Coba kita lihat. Nah, kira-kira seperti ini cara perhitungannya. Dari mana? Hmm, lihat, sales dari salesnya kan dari parent ke subsidiary di salesnya 1.400. Berarti di sini taruh 1.400. HPP-nya 1050. Ini HPP atau COGS 1050. 1.400 dikurang 1.050 sama dengan 350. Ini adalah laba yang didapat dari transaksi antara parents dan subsidiary. Kalau kita lihat gross profitnya berapa sih? Gross profitnya adalah 350 per 1.400. Sama dengan 25%. Ini gross profitnya 25%. Maka ketika si dari 1.400 ini terjual keluar 1.000, 1.000-nya ini akan masuk di sini, sell 1.000. Hmm. Ketika yang terjual 1.000, sisanya 400, sisa 400 masuk sini, on hand. Nih, on hand ini yang belum terjual. Result ini adalah ketika yang ini dijual kembali keluar. Ya. Oke, gross profitnya 25%. COGS-nya di sini berapa? Kan nggak diketahui COGS-nya ya. Cara gampangnya adalah pakai gross profit yang 25. 25% dikali dengan 100.000. Dikali dengan 1.000 sama dengan adalah 250. Kalau gross profitnya 250, maka COGS-nya 7,5. 1.000 dikurang 2,5 sama dengan 7,5. Gitu cara mencarinya. Sini juga sama, ya. 225% dikali dengan 400 sama dengan 100 taruh di sini. Gross profitnya 100. Kalau gross profitnya 100 berarti dari penjualan 400, laba kotornya 100 berarti kan selisihnya adalah COGS. Ya, berarti sales dikurang COGS sama dengan gross profit. Ini rumusnya. Oke, sales dikurang COGS sama dengan gross profit. Maka ketika yang diketahui gross profitnya, ya tinggal dibalik aja rumus. Oke, pindah rumus. Lagi, ini tadi udah. Sekarang lagi. Contoh. Misal kayak gini, ada contoh lagi. Oke, misalnya, jualan 1.000, ya. COGS 600. Berarti gross profitnya 1.000 dikurang 600 sama dengan 400. 400 ini berapa persen dari 1.000? 40%. Berarti gross profit 40%. Ketika, nah sini kosong nih. Yang terjual keluar, berapa harganya, berapa labanya, berapa COGS-nya. Nah ini belum ada datanya. Yang ada cuma data bahwa sisanya 200. Dari 1.000, yang terjual 200. Maka, yang sisa 200. Maka yang terjual berapa? 1.000 dikurang 200. Taruh sini, 800. Terus COGS-nya berapa, Bu? COGS-nya belum diketahui. Yang diketahui apa? Gross profit 40%. Berarti 40% dikali 800. Taruh di sini, gross profit. 40% dikali dengan 800 kan sama dengan berapa? 320. Ini juga sama. 40% dikali dengan 200. Taruh di sini berapa? 80 ya. 80. Berarti COGS-nya berapa nih COGS-nya? Ya udah gampang. 800 dikurang 320. 800 kurang 320 taruh sini. 200 dikurang 80 taruh di sini. Hasilnya nanti seperti ini. Sehingga kalau misalnya ditanya berapa sih realisasi dari laba? Ya 320 yang udah terjual keluar. Yang belum direalisasi 80 yang masih ada di tangan alias belum terjual alias ini sisa inventory. Oke, paham ya bedanya profit yang direalisasi dan unrealized gain or profit. Oke. Nah, kita coba lagi satu soal lagi. Di sini ada soal lagi, satu soal. Satu lagi.
tahun 2008, Pitt melaporkan intercompany cost of sales 800.000. Ini adalah penjualan dari parents ke anak 800. Dengan markup atau profit yang diharapkan 20%. Dari 800 ini 20% udah ada labanya, ya. Terus Sampras, ya. Sampras adalah anak perusahaan, which report 300.000 of intercompany acquired inventory di 12/31. Berarti unrealized profitnya berapa? Nah, berarti kan gini, si Sampras sisa 300.000 inventorinya. Berarti ada yang belum terjual dari dia jual. Dia beli 800.000 dari anak induk perusahaan, yang terjual cuma 300. Berarti yang terjual, yang sisa 300. Nah, berarti kita lihat di sini kan ya. Nih, pertama yang diketahui, kita bikin tabel dulu. Ini adalah intercompany sales, ini adalah yang terjual keluar, ini adalah sisa. Ini adalah harga jual, ini adalah HPP, ini adalah laba kotor. Nah, yang diketahui apa yang diketahui pertama, COGS-nya si parents. Ketika beli dari luar, berarti COGS-nya di sini 800. Ketika beli dari luar. Nah, yang apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah gross profit-nya 20%. Gross profit 20%. Apalagi yang berikutnya yang diketahui? Yang diketahui adalah yang sisa dan tidak terjual keluar adalah 300. Berarti on hand atau sisa di tangan 300. Gampang. Gross profit 20%. Paling mudah adalah berarti 20% dikali dengan 300. Kita bisa dapat angka ini. 20% dikali dengan 300 berapa? 60.000 nih. 20% dikali dengan 300.000 sama dengan 60.000. Kalau di sininya 60.000, berarti di sini berapa? 300 dikurang dengan 60.000, taruh di sini. Berapa dia? Hasilnya adalah 240. Berarti COGS-nya 240 nih di sini. Dapat. Apalagi yang mau dicari? Ini yang belum cari. Kita nggak tahu nih di sini nih. Penjualannya berapa sih? Dari anak ke induk. Dari induk ke anak. Tadi kan belum ada harga jualnya. Cuman ada HPP-nya doang. Terus gross profit-nya juga kita jadi nggak tahu. Nah, berarti sales ini adalah sales sama dengan, kan tadi rumusnya sales sama dengan, sales dikurang COGS sama dengan gross profit. Kan gitu ya. Maka kita lihat di sini. Salesnya adalah lambangnya S. Gross profitnya adalah 20% dikali S. 20% dikali dengan S berarti 0,2 S. Masukin ke rumus yang tadi. S, gini. Sales, sales dikurang COGS sama dengan gross profit. Maka sales di sininya masih belum diketahui angkanya, COGS 800, gross profitnya tadi kan sini sudah. Gross profit adalah 20% dari S, 20% dikali S. Di sini. Kita masukin pakai rumus matematika. S dikurang dengan 0,2 sama dengan 0,8. Ini 0,8 dari mana? Ini adalah S dikurang 0,2 S. Sama dengan 800.000. 800.000 dibagi dengan 8 sama dengan 1 juta. Berarti salesnya 1 juta. Salesnya dapat angka di sini 1 juta. Gross profitnya berarti 20%. Dikali dengan 1 juta sama dengan 200.000. Ya tadi juga udah dapat ya kita ya. Ya dapat tadi berapa? 240.000. Nah sekarang kita lihat di sini. Kalau dia jual 1 juta, dijual 1 juta ke anak perusahaan, tapi sisa 300.000, berarti yang terjual 1 juta dikurang 300.000. Gampang di sini 700.000. Ini bisa banyak cara ya. Kalau bisa kita langsung cari gross profit di sini, bisa juga kita dari CLGS ini. 800.000 dikurang 240, taruh di sini juga bisa. Berapa? 560.
Atau bisa juga kita pakai cara gross profit. 20% dikali dengan 700.000 taruh di sini. 440. Nanti tinggal dikurang. Atau bisa juga ini langsung ke bawah. 700 dikurang 560 sama dengan 140. Pokoknya apapun caranya hasilnya harus matching. 200 dikurang 140 sama dengan 60. Matching kan? Ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri juga matching. Oke, sampai sini. Nah, ini yang ketiga. Ini nanti ada yang ketiga lagi, tapi caranya hampir sama. Oke, yang penting kalian paham bahwa sales dikurang CAGR-nya, kita menghitung berapa yang terjual di keluar, berapa yang masih sisa di tangan. Nah, itu kita cari berapa gross profitnya, COGS-nya, dan sales-nya. Seperti contoh ini, parents menjual kepada anak perusahaan dengan harga 75.000, ya, HPP-nya adalah 60, berarti sales-nya 75, HPP 60, ini yang di parents. Yang di anak, dia menjual kepada keluar 70.000. Tapi nggak semuanya, ternyata sisa 10.000. Dari 75, sisa 10.000 artinya HTP-nya adalah 65. 75 dikurang 10 sama dengan 65. Maka ini adalah HPP yang dijual keluar. 65 ini ada di sini. Nah, 70.000 harga jualnya di sini. Nah, ini harga jual anak dan HPP anak ketemu. Garis profitnya 5.000. Berarti yang ada di tangan berapa? On hand? Yang ada di tangan ini on hand. Sisanya 75 dikurang 70 sama dengan 5.000. Ya kan? COGS-nya berapa? COGS-nya nggak diketahui kan? Nah, kita cari labanya dulu aja. Labanya 20% dari mana? Ini. 15 per ribu berapa? Persen dari 75, 20%. Berarti ketika kita tahu di sini ada 5.000, 20% dikali dengan, sorry, ini 10.000 ya, 10.000, yang on hand 10.000, berarti 20% dikali dengan 10.000 sama dengan 2.000. Di sini 2.000. Berarti 10.000 dikurang 2.000, taruh di sini 8.000. Oke, berarti tabelnya seperti ini nanti. Ini adalah total penjualan antara antara induk ke anak. Ini yang dijual lagi keluar, ini yang sisa di tangan. Ini adalah jurnalnya. Jadi apa sih yang harus dijurnal? Yang harus dijurnal adalah penjualan kan. Penjualan dari anak ke dari induk ke anak. Penjualan dari induk ke anak mana? Ini kan penjualannya. Penjualan dari induk ke anak. Oh ini sorry 65 karena yang sudah terjual keluar. Ya, yang sudah terjual keluar yang harus dihapus. Yang sudah terjual keluar kan 65 bukan yang 75. Karena apa? Karena sisa 10.000. Jadi yang menjual di sini, di jurnal di sini. Dan ini adalah untuk menjurnal yang belum terjual keluar. Ini yang terjual keluar. Ini yang belum terjual keluar. Inventory yang ada di sini. Kemudian nanti akan kita buat entry metodenya. Nah, sebenarnya dua jurnal ini bisa dibikin dalam satu jurnal ini. Tapi kalau kamu bingung, nggak apa-apa bikin dua jurnal aja. Seperti ini. Ya, oke. Ini adalah cara short methodnya, tapi sama. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah konsolidasi worksheet-nya. Jurnal-jurnal yang ada di sini, nanti tinggal masukin ke kolom eliminasi saja. Oke, baik. Sampai sini kira-kira materi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi ya di apa namanya pembahasan soal dan juga video berikutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa kerjakan latihan soal. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.